Cek. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, sambil menunggu yang di belakang ya. Ini sepertinya yang di belakang over. Ya, yang sudah dapat tempat duduk. Yang sudah dapat tempat duduk silakan duduk dengan tenang. Yang belum masih menunggu dicarikan tempat duduk dulu. Sudah, anak-anak, kalau sudah duduk segera tenang. Kita akan segera memulai kegiatan kita di pagi ini ya, supaya tidak terlalu molor nanti ya. Sudah bisa dimulai? Tuh yang kakak-kakak yang di belakang bisa mulai? Oke, kami mengharapkan supaya nanti kalian untuk kegiatan di hari ini, karena kita akan menghadirkan tamu dari Bapak Ibu dokter dari Puskesmas. Selamat datang untuk Bapak Ibu. Nah, ini untuk kegiatan P5 kita dengan tema bangun jiwa dan raganya. Kami mengharapkan informasi yang seluas-luasnya tentang lingkungan yang bersih sehat dan juga untuk kesehatan jiwa raga untuk anak-anak kami. Dan untuk anak-anak, mohon perhatiannya, pada saat nanti Bapak atau Ibu dokter nanti memberikan pengarahan, kalian memperhatikan dengan seksama, dengan baik, dengan cermat. Kalau ada hal-hal penting yang perlu dicatat silahkan ditulis. Makanya kalian membawa buku dan alat tulis supaya nanti kalau ada hal-hal penting silahkan kalian menuliskan di buku kalian. Nah, nanti kalau seandainya ada pertanyaan pun kalian boleh menanyakan kepada narasumber kita nanti. Oke ya, baiklah, langsung saja. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada dokter siapa? Pungki. Oh ya. Ya, Dokter Pungki dan Bapak Agus. Waktu sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai untuk session yang ini, marilah kita panjatkan sebentar doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sebelum dimulai kita yel-yel dulu ya. Nah, ini kalau nanti Pak Agus bilang, "Selamat pagi," kalian jawab, "Pagi, pagi, pagi luar biasa," ya. Coba ya. Berdiri. Nah, biar semangat. Sudah berdiri semua? Oke. Kita mulai ya. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Sekali lagi ya, paginya 3 kali. Selamat pagi, 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 pagi luar biasa. Terima kasih. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada Dokter Pungki. Selamat pagi adik-adik sekalian, perkenalkan saya Dr. Pungki dari Puskesmas Tabelan. Di sini kami dapat kesempatan dari Bapak Ibu Guru SMP Widya Wacana untuk memberikan sedikit sharing ilmu. Nanti kalau semisal ada yang masih bingung atau mungkin ini akan ya ilmu baru sih sebenarnya. Jadi nanti kalau semisal adik-adik bingung atau mau bertanya silahkan, nanti sebisa mungkin saya dan Pak Agus jawab, kami bantu.
nanti harapannya dengan sedikit ilmu ini nanti bisa membantu adik-adik untuk kedepannya lebih baik lagi, dalam artian karena kan sekarang zamannya sudah canggih sekali ya, jadi memang harus berhati-hati lagi, lebih berhati-hati. Jadi ini kami diberi kesempatan untuk memberikan sedikit ilmu tentang kesehatan jiwa dan raga. Kenapa toh pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan raga pada usia-usia remaja. Apalagi ini kan adik-adik kelas 7 dan kelas 8 ya. Masih mulai penasarannya pasti sangat amat tinggi, ya ndak? Benar ndak? Ada yang nggak punya rasa penasaran? Siapa yang nggak punya rasa penasaran? Ya kita mulai ya. Jadi kesehatan jiwa atau sebutan lainnya kesehatan mental. Jadi pasti adik-adik sekarang nggak asing dengan istilah mental health, kesehatan mental. Sudah sering dengar istilah itu? Sering? Sering ya. Jadi ini berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Jadi ini nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kalau fisik itu kan, kalau misal luka pasti kelihatan di tangannya ada goresan, ada lukanya, ada lebamnya kelihatan. Tapi kalau psikis ini di dalam diri kita, entah itu di pikiran atau di perasaan kita. Jadi kesehatan jiwa fokusnya di situ. Kemudian kondisi emosi. Di usia-usia adik-adik saya juga pernah mengalami emosinya memang lebih labil. Dalam artian kesenggol dikit bisa marah. Terutama ngapunten yang perempuan-perempuan nih, kadang biasanya ada siklus-siklus tertentu yang nanti kesenggol dikit aja terus marah-marah kayak gitu. Jadi di situ. Jadi bagi remaja ini menjaga kesehatan mental itu sangat penting. Karena pengaruhnya apa? Untuk perkembangan dan kualitas hidup yang lebih baik. Karena ini nanti bekal kalian ketika nanti ke depannya SMP mau ke SMA, SMA terus kuliah, kemudian kerja. Jadi sebagai bekal dasar kalian. Jadi apa itu kesehatan jiwa? Jadi sehat jiwa itu ketika merasa sehat dan bahagia. Jadi merasa bahwa badannya sehat dan bahagia. Siapa yang di sini tidak bahagia, baru sedih? Kenapa? Kenapa? Ya, jadi sehat jiwa itu ketika merasa bahagia. Yang kedua, mampu menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup itu kalau di usia adik-adik ya bisa dari ujian. Misal pas ujian nilainya jelek, nggak sesuai harapan, nah itu tantangan. Atau mengikuti perlombaan. Di sini ada yang sering ikut lomba atau pertandingan olahraga atau apa kayak gitu. Ketika hasilnya tidak sesuai atau prosesnya, nah itu tantangan. Jadi ketika bisa menghadapi tantangannya, itu bisa dinyatakan sehat jiwa. Yang ketiga, dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya. Jadi kalau misal adik-adik punya teman kok temennya pendiam ya, nggak memaksa untuk dia, jangan diem terus toh, ayo ngomong, nah kayak gitu. Jadi diterima bahwa oh temanku pendiam, kalau dia nggak mau ngomong ya udah nggak usah dipaksa. Atau dia lagi nggak mau main, nggak usah dipaksa untuk main. Itu salah satu bentuk menerima apa adanya. Kemudian mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi sikap positif ini contohnya mau ujian, tapi itu sesuatu materi yang atau pelajaran yang kalian mungkin merasa berat. Matematika, siapa yang merasa matematika itu sangat berat? Ya kan? Nah, ini ya. Jadi misal bersikap positif ini, jadi meskipun matematika itu susah, besok ujian, tapi tetap positif bahwa ya aku harus menjalaninya, mau nilainya berapa, pokoknya harus berusaha. Jadi nggak boleh pesimis. Ah matematika susah, ya wes lah, paling nanti ngerjain juga nggak bisa. Nah itu nggak boleh. Meskipun matematika itu memang susah. Jadi sehat jiwa itu kondisi di mana seorang individu
Jadi adik-adik ini dapat berkembang secara baik secara fisik, jadi secara badannya, juga secara mental, spiritual, sosial. Jadi bisa menyadari kemampuan diri sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi kalau sehat jiwa itu badannya sehat iya, mentalnya itu dalam artian emosinya lebih stabil, nggak gampang marah, nggak gampang sedih. Kemudian kehidupan spiritual itu dari agamanya dekat dengan Tuhan, ya. Sosial itu adik-adik dengan teman-teman di sekolah, di kelas itu hubungannya baik. Jadi nanti dapat sadar, oh aku punya kemampuan di bidang misal pelajaran atau olahraga. Ketika sehat jiwa, adik-adik bisa tahu kemampuannya di mana. Dapat menghadapi tekanan, jadi kalau ada ujian, ada lomba, itu udah dibikinnya santai. Jadi enjoy menjalani hidup. Kemudian dapat memberikan kontribusi di komunitas, jadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan lingkungannya. Kalau itu tadi semua itu tidak terpenuhi, bisa menyebabkan gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu jangan dilihat kayak orang-orang yang mungkin di jalanan atau yang perawatannya enggak bagus, enggak seperti itu. Kadang sekarang mungkin kalau adik-adik sering ini boleh pegang HP semua di rumah atau udah pernah buka online, berita-berita online sering. Mental health udah tahu, pasti kan ada yang kayak depresi, stres, dan lain-lain. Nah itu sebenarnya termasuk dalam gangguan jiwa. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai harapan, terus kok dibawa banget, dipikir banget, terus akhirnya jadi gampang sedih, tiba-tiba sedih, diem, diajak jajan enggak mau, diajak belanja enggak mau, gampang nangis, atau tiba-tiba kok dari yang awalnya sedih jadi gampang seneng. Nah itu udah bisa dikatakan ada masalah di kejiwaannya. Jadi nggak semuanya tuh tentang yang gangguan jiwa itu orang-orang yang mungkin maaf di pinggir jalan kan kadang kita ngelihat kayak orang-orang yang penampilannya kurang bagus, itu yang tidak terawat. Tapi ada juga yang gangguan jiwa itu masih dalam batas yang tadi diem, benar-benar cuma diem, yang biasanya suka jajan, suka makan, suka ngobrol, tiba-tiba dia cuma diem tok, diajakin jajan, diajakin main, itu enggak mau, itu bisa jadi mulai muncul tanda-tanda seperti itu. Nah, kenapa penting banget ini kesehatan jiwa? Karena di tahun 2018 itu ada 9,8% gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan. Depresi itu yang tadi, dia nggak doyan makan, moodnya tuh kayak kalau dia itu cuma diem, sedih, kayak orang mau nangis, diajakin jajan, diajakin main, dia nggak mau, dia cuma diem. Adik-adik lihat, dia kayak mukanya tuh kayak sedih, pandangannya kosong. Nah itu udah sebaiknya langsung dikonsulkan dulu ya. Siapa tahu temennya ada masalah, terus nggak bisa ngomong kayak gitu ya. Nah ini apalagi kemarin prevalensinya atau angka kejadiannya meningkat terutama saat ada pandemi COVID. Karena kan yang biasanya bisa kemana-mana, terus pas pandemi harus di rumah, nah itu bisa meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Nah ketika kesehatan jiwa baik, itu tanda-tandanya yang tadi, merasa bahagia, bisa produktif, menikmati hidup. Ketika misal ujian nilainya jelek, ya udah nggak terbawa dalam perasaan kecewa atau sedih yang berlarut-larut. Jadi menerima apa adanya hasil yang sudah diusahakan. Misal udah belajar pengennya nilai 90 tapi dapatnya 80. Pasti ada rasa kesel, ada rasa kecewa. Tapi ketika jiwanya sehat, kesel dan kecewanya itu ya udah hanya sebatas oh ya udah besok berusaha lebih baik lagi. Jadi tidak berlarut-larut. Yang ketiga, memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga dan teman. Jadi sama teman, sama keluarga itu enggak yang marah-marahan, gampang ngambek,
tantrum, jadi dikit-dikit marah kayak gitu ya. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Jadi ketika jiwanya sehat bisa olahraga secara teratur, bisa makan makanan yang sehat. Kemudian aktif terlibat dalam kegiatan, semisal di sekolah ada ekskul basket atau sepak bola atau futsal, itu bisa ikut berpartisipasi. Kemudian memiliki rasa pencapaian. Jadi ketika punya target tertentu dan itu bisa tercapai, dia merasa puas dengan hasilnya. Punya rasa, oh aku bisa dapat itu dengan usahaku, puas kayak gitu. Kemudian yang ini bisa bersantai dan tidur nyenyak. Biasanya orang-orang yang kesehatan jiwanya agak kurang atau terganggu itu salah satunya bisa susah tidur. Jadi biasanya jam 9, jam 10 udah bisa tidur, itu sampai jam 3 pagi enggak bisa tidur. Tidur pun enggak nyenyak. Yang terakhir, merasa nyaman di komunitas. Jadi ketika adik-adik di kelas atau di sekolah itu merasa nyaman, tidak merasa takut, tidak merasa tertekan. Itu berarti jiwanya sehat. Nah, yang selanjutnya adalah kapan ketika kesehatan jiwa ini tidak baik. Yang pertama, perubahan perilaku, yang tadi contohnya. Yang biasanya aktif, suka ngobrol sama teman-temannya, diajak jajan, diajak main mau, itu tiba-tiba cuma diem terus sedih kayak gitu, diajakin ngapa-ngapain enggak mau. Nah, itu contoh-contoh perubahan perilaku. Perubahan mood atau suasana hati. Bisa juga dengan yang tadi, yang orang biasanya senang, gampang ketawa, yang suka mungkin bikin gojek-gojekan yang kayak gitu, bikin teman-temannya senang, tiba-tiba dia cuma pengennya diem atau sampai nangis, yang nggak diapa-apain dia tiba-tiba nangis. Itu perubahan mood atau suasana hati. Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi. Jadi pas pelajaran pikirannya kemana-mana, ditanyain padahal udah dijelaskan nggak bisa jawab. Nah kayak gitu bisa jadi karena susah konsentrasi. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, menyakiti diri sendiri. Jadi ketika banyak tekanan terus nggak tahu harus maksudnya ini gimana ya, kok aku nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya pelampiasannya adalah menyakiti diri sendiri. Jadi entah nanti pakai cutter diiniin ke tangan atau ke badan, dan itu nanti setelah melakukan seperti itu dia merasa puas. Nah, itu tanda-tanda jiwanya tidak sehat. Yang keenam, muncul berbagai masalah kesehatan. Jadi kalau jiwanya itu tidak sehat, gampang sakit. Yang biasanya mungkin batuk pilek itu jarang banget, karena jiwanya tidak sehat, kena es sedikit batuk pilek kayak gitu. Yang terakhir, perasaan takut yang berlebihan tanpa alasan. Jadi merasa kayak ada yang ngikutin, ada yang marahin dia, ada yang nggak suka sama dia ada rasa ketakutan seperti itu. Nah, cara menjaganya adalah dengan istirahat yang cukup, olahraga yang rutin. Siapa di sini yang suka olahraga? Ya, siapa? Wah, dikit ya. Ya, olahraganya biasanya apa, Dek? Sepak bola? Futsal. Ya, jadi olahraga yang rutin, lakukan hal positif. Jadi hal positif itu bisa dengan membaca atau tadi bermain olahraga yang futsal lah atau yang sesuai hobi masing-masing. Kemudian kurangi stres dan menjaga konsentrasi. Tapi olahraga ini beda dengan ini ya, nanti hobinya main game, nah itu jangan. Main game boleh tapi jangan terlalu sering. Biasanya kalau sekarang kan banyak yang game ya. Game itu sebenarnya nanti masalahnya juga bisa menyebabkan ke jiwa juga. Jadi lebih apatis dalam artian tidak mau mengenal lingkungan sekitar. Jadi kalau adik-adik punya hobi, kan untuk hal positif ini bisa dikembangkan dari hobinya. Tapi kalau hobinya itu nanti main game, agak dikurangi. Karena kalau terlalu fokus di gamenya, istilahnya kan dunianya cuma dunia kita sendiri dan game. Akhirnya
untuk sosialisasi dengan teman-teman sekitar, keluarga itu jadi berkurang. Jadi nanti istilahnya jadi antisosial, nggak mau berhubungan dengan orang-orang sekitar. Nah, yang selanjutnya adalah apa hubungannya olahraga dan kesehatan jiwa. Yang tadi, jadi olahraga itu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan dalam bentuk kompetitif atau juga yang santai. Kompetitif di sini maksudnya kalau adik-adik main futsal, itu kan kalau pas latihan biasa bareng-bareng sparring, itu yang santai. Tapi kompetitifnya ketika jenengan main jadi 2 tim, main mana yang banyak-banyakan cetak gol, itu mulai kompetitif, itu juga merupakan olahraga. Tujuannya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik sambil memberikan efek relaksasi. Jadi orang-orang yang berolahraga itu harapannya kalau olahraganya bagus, harusnya orangnya bisa jadi lebih rileks. Kemudian orang yang nonton jadi terhibur. Jadi dapat double pahala, Dek. Ya, manfaatnya apa? Menurunkan resiko penyakit kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang tadi. Gampang sedih atau cuma diem aja, dikit-dikit takut, itu kecemasan ya. Juga membuat suasana hati lebih senang. Kemudian orang-orang yang suka olahraga itu tingkat kepercayaan dirinya lebih bagus. Dia meningkat. Karena kan dengan olahraga biasanya kontak dengan orangnya lebih banyak juga. Sosialisasinya lebih baik. Memiliki suasana hati yang lebih positif. Jadi kalau ada sesuatu tuh nggak yang dilihat jelek-jeleknya aja, tapi dicari hal-hal yang baik. Kemudian mencegah penurunan fungsi kognitif dan kehilangan memori. Jadi kalau olahraga, harapannya kalau emang rajin olahraga ya, itu konsentrasinya bagus. Jadi ketika dikasih pelajaran, itu nangkepnya bisa maksimal. Satu itu, yang kedua nggak gampang lupa. Jadi misal baru dapat hari ini matematika, besok udah lupa. Tapi kalau matematika emang susah sih, Dek. Jadi yang lain aja, misal bahasa Inggris lah. Yang hari ini udah dapat, besok masih ingat, mencegah untuk lupa. Nah ini materi yang terakhir adalah pergaulan yang sehat. Jadi kesehatan jiwa, kesehatan raga itu tidak akan maksimal kalau pergaulannya tidak sehat. Apalagi, mohon maaf, di usia-usia kalian ini, usia-usia yang istilahnya mungkin rasa penasarannya tinggi, itu harus diimbangi dengan pergaulan yang sehat. Pinter-pinter cari teman. Bukannya tidak dibolehkan untuk berteman dengan siapa saja, tapi ketika kita mau berteman, kita juga harus lihat lingkungannya. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa ke hal-hal yang tidak baik. Jadi pergaulan sehat ini proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Jadi adik-adik dengan teman sekelasnya itu adalah interaksi. Atau kelompok, misal ikut klub futsal, nah itu kan harus berkomunikasi dengan komunitas futsalnya, baik secara tubuh, jiwa, dan kehidupan sosial. Tanda pergaulan yang sehat ini adalah berakhlak mulia, jadi melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, memiliki prasangka baik, jadi kalau ketemu orang tuh yang dilihat nggak langsung hal yang buruknya, misal penampilannya, bajunya nggak rapi, tapi tetap berprasangka baik bahwa oh mungkin dia tadi nggak sempat ganti baju atau apa. Jadi melihat seseorang itu dari sisi positifnya. Yang ketiga, pemaaf. Semisal habis nggak sengaja temennya jatuhin buku, udah minta maaf, ya udah dimaafkan, kayak gitu. Yang keempat, jauh dari rasa iri dan dengki. Memiliki rasa malu. Tapi bukan yang malu di sini juga ada ininya ya, kadarnya ya. Maksudnya ada kan yang pemalu banget gitu, bukan yang kayak gitu juga. Berusaha menepati janji. Jadi kalau punya janji, siapa yang suka bikin janji? Siapa? Harus ditepatin ya. Terus sopan dalam bertutur kata. Selalu senyum dan mengucapkan salam saat bertemu, terutama ini kalau ketemu sama bapak ibu guru atau orang yang lebih tua, usahakan untuk menyapa. Jadi itu santun, contoh yang anak-anak yang santun. Kemudian selalu mengingat pada kebaikan. Kalau temennya ada yang sakit atau kena musibah, dikunjungi. Itu salah satu contoh pergaulan yang sehat. Membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat yang baik, dan tidak membicarakan aib teman atau saudara.
Jadi jangan suka gosip. Ya. Nah, untuk pencegahannya, salah satunya yang ini kegiatan kita hari ini tujuannya adalah untuk membekali diri dengan bimbingan agama. Untuk agama nanti sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Tapi saya yakin agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Nggak mungkin mengajarkan yang buruk. Jadi bekali diri dengan agama agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua, sebelum keluar rumah, jadi sebelum main, biasakan untuk meminta izin sama orang tua. Dan bilang mau perginya kemana, sama siapa. Jadi semisal nanti buat jaga-jaga kalau ternyata di jalan lagi main sama temennya, terus kok kan ini musim hujan nih, kan kalau nyari ojek online juga agak susah, atau kalau perginya naik sepeda pas kehujanan otomatis kan harus berteduh dulu, nggak bisa menghubungi orang rumah, paling nggak orang tua tahu perginya sama siapa di mana. Jadi kalau misal mau nyusulin itu udah ada gambaran mau dicari di mana. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Jadi punya hobi apa disalurkan ke situ, tapi satu tadi ya, untuk main game jangan terlalu banget, karena nanti itu takutnya jadi yang antisosial, jadi nggak mau peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sosialnya, di lingkungan sekitar. Yang keempat, yakinlah bahwa aturan dari orang tua atau guru itu tidak bermaksud mengekang, tapi untuk kebaikan masa depan. Jadi semisal kok orang tua atau bu guru tidak mengizinkan sesuatu, pasti ada alasannya gitu. Jadi jangan dikira itu mengekang, enggak. Yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, jadikan orang tua dan guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Di sini ada BK ya Bu? Kan kalau di sekolah kayaknya ada guru BK ya, di sini pasti juga ada guru BK, ada guru BK-nya semisal punya masalah sama temen, lagi marahan, bingung, tapi udah nggak betah kalau harus marahan terus, bingung caranya gimana buat baikan, bisa untuk ke BK, mungkin curhat, tanya harus gimana, kayak gitu. Yang keenam, jaga diri dari pergaulan tidak sehat, jangan sampai terjadi, nah ini ya, karena pentingnya untuk mencari pergaulan yang baik adalah sekarang, pasti adik-adik pintar untuk nyari informasi-informasi online atau segala sesuatu online, itu pun tetap harus dipilah dan dipilih. Sekarang kan medsos banyak, TikTok, Instagram, Thread, Facebook, X, dan lain-lain, bahkan terakhir katanya Friendster mau balik lagi. Kalau nyari teman lewat situ, itu pun juga harus hati-hati. Karena poin yang keenam ini, jangan sampai terjadi kehamilan pada usia sekolah, karena berdampak pada masa depan. Ini terutama catatan untuk adik-adik yang perempuan, karena yang dirugikan sangat adalah kalian. Laki mah nggak kelihatan, tapi kalau perempuan akan menanggung sampai selama-lamanya. Jadi kalau nyari temen online, itu pun kalau mau nyari lo ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu harus benar-benar dihati-hati, jangan gampang untuk diiming-imingi sesuatu, akhirnya terbawa gitu. Soalnya ini sekarang banyak banget, jadi hati-hati banget untuk pergaulan online-nya dan pergaulan di lingkungan sekitar gitu ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Gus mau nambahkan, monggo. Adik-adik sekalian, tentunya sudah kenal sama saya dan Bu Dokter ya pada waktu saat screening di sekolahan ya. Dari beberapa kumpulan kami semuanya baik, tentunya harus dijaga. Yang tadi yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi, pilihlah teman yang baik. Jangan suka bolos. Bolos itu salah satu gangguan jiwa. Kalau sering bolos itu salah satu gangguan jiwa ya. Makanya saya senang kalau ada orang tua mengantar anaknya sekolah, menjemput sekolah, itu senang-senangnya apa? Kalau berangkat sendiri itu tadi
dari rumah izin sama orang tua, tapi tidak sampai ke sekolahan, menggok ke teman. Dah, temannya itu tadi, iya, temannya itu tadi yang dikatakan oleh Bu Dokter, teman yang keliru. Harusnya sekolah tapi tidak sampai ke sekolah. Lah itu tadi yang dikatakan. Ada beberapa kasus di luar Pulau Jawa ini banyak sekali ya. Kalau sering lihat di TV itu ada yang hanya diiming-imingi untuk beli pulsa, untuk beli kuota sampai bisa digitukan ya. Nah itu hati-hati. Tapi yakin kalau gimana? Itu ya. Jadi hati-hati sekali. Jangan sampai pamitnya sama ibunya mau belajar kelompok, tapi kenyataannya malah ke yang negatif. Hati-hati ya, sampai ke perlakuan ke PS itu nanti kalau kecanduan malah belajarnya yang dikalahkan, main PS-nya malah dikuatkan. Hati-hati ya. Itu. Terus untuk yang remaja putri yang sudah dikatakan oleh Bu Dokter tadi, kalau kalian yang putri itu menanggung beban malu, karena saat sekarang kan kalau Pak Agus screening di sini kan saya tanya, sudah nggak apa-apa ya kita bicara kesehatan ya, sudah menses, sudah. Nah itu Anda sudah bisa hamil, makanya hati. Kalau curiga sama teman yang laki-laki yang suka bolos, suka bergaul dengan yang hal-hal yang negatif, kalau diberi minum hati-hati. Tahu ya? Diberi minum, lebih baik minum punyanya sendiri yang dari sekolahan ya. Tahu maksudnya ya? Kalau sudah menses itu kalau ada pembuahan dari luar bisa hamil. Jadi hati itu. Kemudian pada saat mau ujian banyak yang gatel-gatel atau mencret. Ada juga loh. Ya. Mau kenaikan kelas, mau ujian, mau kelulusan, badannya gatel-gatel semua. Mencret enggak sembuh, diobati pun enggak sembuh. Itu salah satu tanda gangguan jiwa. Ya, nanti kalau sudah selesai ujian sembuh sendiri. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Bu Dokter tadi bahwa gangguan jiwa itu tidak harus seperti yang di jalan-jalan. Ya. Sebetulnya ini sudah pada banyak yang gangguan jiwa. Lihat HP ketawa-ketawa sendiri. Ya, makanya dikurangi ya. Lihat HP-nya diperbanyak belajarnya. Sekarang belajar itu lebih mudah daripada zamannya saya, zamannya ini pembimbing ini ya. Sekarang lebih canggih. Buka Mbah Google aja jawabannya sudah tahu semua, tinggal menghafalkan. Kalau saya dulu harus buka buku harus menghafalkan, sekarang tinggal buka Google ini jawabannya mesti tahu semua. Atau benar semua, mungkin enggak benar. Lebih mudah prasarananya daripada kita dulu. Makanya gunakanlah media yang betul. Jadi jangan perilaku yang mudah terbawa dari dunia yang modern. Ya, ini banyak sekali di Jakarta anak-anak usia SMP sudah melakukan pemerkosaan. Kalau Anda lihat, mesti apa yang dikatakan Pak Agus benar. Ya, sudah ikut geng
motor. Ngapain ikut geng motor? Lebih baik di rumah belajar, gapelah masa depanmu dengan cerah ya. Ngapain ikut-ikut ke sana? Keluar malam. Saya harapannya yang laki-laki ini tidak usah merokok. Screening saya ya, sip. Screening saya di sini pada saat kita screening harapannya tidak merokok. Meskipun dulu pernah merokok, tapi hanya cicip-cicip ya. Lebih mudah mengawali daripada mengakhiri loh kalau rokok itu ya. Kalau mengawali mudah sekali. Terus kalau mengakhiri sulit. Nanti kalau sudah kecanduan, wah rekoso banget itu nanti ya. Gitu ya. Terus saya bukannya mengajari untuk jelek ya. Kalau disuruh bapakmu beli rokok, mau tidak? Kalau mau nanti kepengin. Ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya, jangan menyuruh anak beli rokok ya. Jadi kalau bapakmu menyuruh beli rokok, mau tidak? Kalau menurut Pak Agus nggak mau, tapi kalau suruh beli yang lain mau, misalnya suruh beli beras, beli apa mau. Tapi kalau rokok nanti lama-kelamaan kamu juga ikut terbawa beli rokok, ya. Terus kemudian kalau bapakmu merokok, dipersilahkan untuk di luar, jangan di ruangan ya. Karena apa? Perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif ya. Gitu ya. Itu terus pergaulan yang sehat. Nah, ini pergaulan yang sehat yang sudah dikatakan Bu Dokter tadi ya. Pergaulan yang sehat. Mudahlah menjadi seorang yang pemaaf ya. Itu kuncinya itu. Mudahlah jadi orang pemaaf. Misalnya tidak sengaja kamu membuang sesuatu terus kemudian kena temanmu, ya jangan marah ya, karena kalau marah itu suatu emosi, nanti jadi yang tidak karu-karuan. Jadi maafkan, minta maaf ya. Mudahlah jadi pemaaf dan mudahlah minta maaf. Itu kuncinya pergaulan yang sehat ya. Jadi tidak terjadi pertengkaran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya waktu kembalikan kepada Bu Dokter. Ya, terima kasih Dokter Pungki dan juga Pak Agus untuk pemaparan materinya. Ya, stop dulu. Baik, ini masih ada waktu anak-anak kalau memang ada beberapa mungkin yang mau ditanyakan. Ini mumpung ada Bu Dokter dan juga Pak Agus perawat sih Pak. Iya. Jadi nanti bisa kalian tanyakan mungkin yang kemarin sudah kita bahas tentang kesehatan mental, kemudian tentang kesehatan jiwa, kemudian kesehatan diri kita juga. Jika masih ada beberapa hal yang mungkin kalian belum paham, ada kesempatan untuk bisa kalian tanyakan hari ini. Ada yang mau tanya dulu? Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan langsung berdiri, nanti mic akan saya bawa ke belakang. Yuk, coba yang tadi yang dipaparkan Bu Dokter, yang di belakang paham apa tidak ya? Paham ya? Ada yang belum jelas? Ini mumpung masih ada Dokter Pungki ini. Siapa yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Mumpung ada kesempatan loh ini untuk bertanya. Ada yang Richard mau tanya?
Yuk. Dari kemarin kita sudah membahas tentang ini ya. Ternyata gangguan mental itu bisa juga terjadi pada remaja. Yuk, Rici, mungkin ada yang mau ditanyakan, Rici? Ya. Ayo yang di belakang ada yang mau ditanyakan? Atau yang depan juga boleh, tidak harus yang di belakang. Mungkin mau bertanya caranya mengatasi agar tidak kecanduan game itu bagaimana ya, Dok? Misalnya seperti itu. Siapa yang mau tanya? Ayo, ini mumpung masih ada waktu dan kesempatan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, yuk. Beneran. Ya, Angela. Angela mau tanya ya, Angela apa Angela? Gimana biar gak overthinking? Pertanyaannya bagaimana supaya tidak overthinking? Nah, yang lainnya tenang dulu ya. Yuk, tenang dulu. Overthinkingnya Adik Angela biasanya overthinking apa dulu nih? Overthinking Semuanya katanya, Dok. Jadi kalau overthinking itu masuk ke kecemasan ya. Jadi gangguan kecemasan. Jadi kan apa dikit dipikir. Jadi memang sebenarnya kalau untuk gangguan jiwa atau mental health ini juga nggak semuanya tentang cuma kesehatan aja. Dan memang harus didukung semuanya. Jadi dari spiritual, dari lingkungan itu harus mendukung. Jadi yang pertama memang kembalikan ke spiritualnya dulu. Percayakan bahwa segala sesuatu itu sudah kehendak Tuhan. Percaya bahwa apapun hasilnya itu memang yang terbaik. Tapi memang itu tidak gampang. Tapi dicoba pelan-pelan. Kemudian dialihkan ke hal yang lain. Misal ketika mau muncul pikiran overthinking itu, cari sesuatu hal atau kegiatan yang bisa mengalihkan. Mungkin hobi, menciptakan hobi membaca atau memasak atau kegiatan-kegiatan positif lain, olahraga dan yang lainnya. Itu memang susah sih ya, Dek ya, cuma memang harus dicoba. Jadi kalau saran saya yang pertama yaitu tadi, kembalikan dulu ke spiritualnya atau ke keyakinannya dulu bahwa apapun yang terjadi itu memang sudah kehendak Tuhan dan yang terbaik. Tergantung kita nanti untuk menjalaninya. Kalau kita ngikutin keinginan untuk overthinkingnya itu nggak akan selesai. Jadi memang ketika mulai muncul overthinkingnya, misal overthinking besok ujian gimana, nilainya gimana, besok temanku suka nggak ya sama aku ya, aku tadi habis kayak gini tuh nanti dia marah nggak ya, itu jangan dilihat dari hal-hal yang negatifnya dulu, tapi cari sesuatu yang positifnya. Jadi semisal kalau di usia-usia remaja kayak gini, kayaknya masalah sama temen tuh sesuatu hal yang akan sering dihadapi. Jadi semisal Dek Angela punya teman dekat, tiba-tiba kok ngejauh, ngerasa overthinking, dia marah nggak ya, aku habis ngapain ya, aku bikin salah apa ya, kayak gitu. Ambil sisi positifnya bahwa bisa jadi kedekatan kalian itu sudah tidak membawa kebaikan untuk masing-masing. Ambil sisi positifnya seperti itu, mungkin akan diganti teman yang lain yang lebih baik. Atau misal ujian sudah berusaha maksimal tapi takut kok nilaiku tetap jelek ya, padahal aku udah belajar, terus overthinking kayak gitu. Bisa jadi keahlianmu di bidang yang lain. Nah, itu yang tadi saya bilang, dialihkan, cari sesuatu hal yang baru, yang lain, tapi yang tetap positif. Entah itu di seni, entah itu di olahraga, kayak gitu. Tapi tetap kuncinya bekali dulu dengan spiritualnya. Gitu. Mungkin Pak Agus mau nambahkan? Terima kasih Bu Dokter. Overthinking itu kalau bahasa kita sebetulnya tinggi hati ya. Jadi mempunyai perasaan yang mudah tersinggung. Itu dibagi menjadi dua.
overthinking yang positif dan overthinking yang negatif. Kalau overthinking yang positif yang dikatakan Bu Dokter tadi, kalau besok mau menghadapi ujian, silahkan belajar dengan maksimal. Belajarlah dengan maksimal ya. Baik belajar diri sendiri maupun belajar dengan kelompok. Ya, itu overthinking yang positif. Tapi kalau yang negatif, kita itu baru teman kumpul gitu, kumpul terus kita tidak ditegur, kita mempunyai perasaan ada apa dengan saya, ya? Apakah saya ada kekeliruan? Itu yang negatif. Jadi hindarkan perasaan yang berlebihan dengan kecemasan. Jadi yang dialihkan ke yang positif. Demikian ya. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya Angela ya pertanyaannya ya. Saya nggak kelihatan saya berdiri ya. Coba masih ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Pak Dokter, berarti kalau baperan itu masuk overthinking juga ya? Soalnya anak-anak biasanya baperan. Iya, baperan termasuk itu. Jadi sensitif. Ini biasanya, mohon maaf ya nggak mau ke salah satu, tapi memang kalau perempuan lebih baper dan apalagi ketika ya tadi yang dibilang Pak Agus, kalau mendekati siklus mens atau mau menstruasi pasti lebih sensitif. Kesenggol dikit, kayak apa sih kayak gitu kan. Nah itu yang mulai coba dikendalikan pelan-pelan. Termasuk tadi menyambung yang overthinking. Jadi jangan adik-adik kira orang-orang yang pergi ke psikolog atau psikiater itu pasti dengan gangguan jiwa yang berat atau yang hal-hal yang buruk. Jadi gangguan jiwa itu bukan aib. Jadi bisa disembuhkan. Semisal sudah diusahakan dengan mungkin adik-adik cerita ke orang tua, cerita ke guru atau guru BK untuk menceritakan masalahnya, overthinkingnya, sudah mendekatkan diri pada Tuhan, tapi masih merasa kok nggak berkurang ya. Nggak masalah untuk cari pertolongan ke psikolog boleh, ke dokter jiwa juga boleh, atau gangguan. Ada yang sering main game di sini. Ini ya, jadi biasanya mohon maaf beberapa yang dia hobi main game itu kan pasti, ya nggak pasti sih, beberapa ada yang akan begadang, ada yang sering begadang sampai malam nggak bisa tidur. Nah ini juga termasuk gangguan ya Dek ya. Jadi itu kalau misal dengan usaha sendiri dalam artian tadi mengalihkan ke hal-hal yang positif dengan olahraga, kemudian sharing ke keluarga atau guru itu tidak menyelesaikan, tidak ada salahnya untuk ke dokter atau ke psikiater, ke psikolog, itu tidak masalah. Karena memang tidak semua gangguan jiwa itu yang berat. Jadi yang berat yang saya maksud itu adalah yang tadi yang mohon maaf yang kita lihat di pinggir jalan itu termasuk salah satu yang berat. Yang berat itu apa? Kalau misal sampai lingkungannya tuh diem, tapi mendengarkan suara-suara kayak bisikan-bisikan, suruh melakukan hal-hal sesuatu. Yang parah adalah ketika untuk menyuruh, misal adik-adik baru di lantai 2 disuruh terjun, kayak gitu. Kayak bisikan-bisikan gaib. Nah itu udah yang termasuk yang berat. Nah itu contohnya yang ngapunten, biasanya yang di pinggir-pinggir jalan itu adalah yang seperti itu. Jadi nggak semua, karena mindsetnya, stigmanya sih, stigma di masyarakat, labelnya adalah orang dengan gangguan jiwa itu aib. Sebenarnya enggak. Bahkan hal simpel yang sering begadang nggak bisa tidur karena nggak bisa tidur atau kecanduan game itu udah masuk gangguan jiwa juga sebenarnya. Dan itu sebisa mungkin kalau tidak bisa dikendalikan sendiri, mau minta tolong atau periksa ke psikolog, ke dokter enggak masalah, karena mereka ada program untuk perubahan perilaku kayak gitu. Jadi kalau misal tahu keluarganya atau temennya kok periksa ke situ, jangan dianggap bahwa sesuatu hal yang memalukan gitu ya. Ya, ada tambahan tadi dari Ibu Dokter ya.
Jadi ternyata untuk main game yang tidak bisa mengendalikan diri itu juga termasuk gangguan mental begitu ya dokter ya. Ya, jadi anak-anak perhatikan yang mungkin saat ini masih tergantung dengan gadget kalian. Nah itu coba untuk memperbaiki diri. Nah masih ada waktu, ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Mika ya. Ojo. Saya mau Aduh. Ya, saya mau tanya tentang insecure. Apakah insecure termasuk gangguan jiwa atau gangguan mental? Ya, itu aja. Ya, sama cara mengatasi biar tidak gampang insecure. Insecure ya, Dek. Jadi insecure itu rendah. Kalau di istilahnya yang gampang mungkin yang kalau dalam bahasa yang dulu ya, kalau insecure kan bahasa anak sekarang, Gen Z ya. Insecure itu kayak tidak pede, kurang pede, nggak yakin dengan kemampuannya, merasa rendah diri, kayak gitu ya. Jangan melihat sesuatu dari jangan lihat atas terus, Dek. Dalam artian kalau temanmu ada yang pintar, kamu jangan lihat dia terus, kamu juga lihat bawahnya. Jadi harus imbang. Kamu lihat atas dan lihat bawah. Lihat atasmu itu untuk memotivasimu, lihat yang bawah itu untuk membuat rasa syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau insecure kan berarti ngerasa kurang pede. Kamu harus menggali dirimu sendiri. Kamu punya apa yang bisa membuatmu lebih dari yang lain. Misal kalau kamu nggak suka matematika, coba didalami yang lain, mungkin bahasa atau sastra, bisa jadi kamu lebih ahli di situ, atau olahraga. Karena pasti setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Kayak gitu. Sebentar Bu, insecure termasuk gangguan jiwa atau tidak? Iya, termasuk. Oke. Termasuk. Terima Kalau kasih. masuk atau enggak masuk, karena itu sama dengan overthinking. Cemas, gangguan kecemasan nanti masuknya. Tanya beneran. Kalau overthinking yang dibilang Pak Agus tadi itu tinggi perasaan, kalau yang insecure ini yang kebalikannya. Jadi sama. Bagus. Kalau diartikan insecure itu adalah perasaan tidak aman. Aslinya gitu. Perasaan tidak aman. Jadi mempunyai tidak percaya diri. Ya. Nah, cara mengatasinya ya harus pede, percaya diri, ya. Apa-apa yang bisa saya lakukan, yang tidak saya tinggalkan, ya. Misalnya kamu mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan, lakukanlah, ya. Kalau untuk termasuk gangguan jiwa ya gangguan jiwa, kecemasan aja termasuk gangguan jiwa, apalagi insecure, ya. Demikian Dek dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, sudah terjawab ya Mika ya? Ya, baik. Jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan nanti. Nah, ini masih ada waktu? Masih ada lagi? Ya, siapa? Nggak kelihatan dari sini. Oh, Cila. Ya. Ya. Untuk tantrum itu gangguan jiwa bukan ya? Udah, itu aja. Sudah SMP masih ada yang tantrum ya? Izin jawab ya Dek ya. Jadi gini, Ya, diam dulu. ini agak dalam sih sebenarnya. Jadi gangguan jiwa itu ada beberapa jenis. Salah satunya gangguan di mood dan afek. Mood dan afek itu di perasaan. Jadi kalau mau dibilang gangguan bisa masuk, karena kayak tantrum, overthinking, insecure, itu kan berhubungan dengan perasaan. Nah, kapan jadi gangguan jiwa? Kalau berlebihan.
Yang dikit-dikit marah berarti punya masalah di pengendalian emosinya. Nah, itu bisa masuk ke gangguan jiwa. Tapi kalau tantrumnya atau overthinking, insecure-nya masih dalam hal-hal yang wajar, ya masih oke. Tapi itu tadi kalau sudah berlebihan, sampai berbulan-bulan dikit-dikit overthinking, dikit-dikit tantrum, gampang insecure, nah itu sudah masuk ke gangguan jiwa. Kayak gitu. Jadi kan kalau tantrum tuh sensitif juga ya, mungkin agak mirip-mirip baper juga sih ya. Jadi ya kalau nah ini nanti nyebar lagi deh. Jadi sebenarnya tadi gangguan perasaan selain yang tadi itu nanti takutnya ketika apa dikit nggak diturutin tantrum, terus akhirnya dia tidak merasa terpuaskan, akan ke hal yang lain lagi. Misal nanti bisa gampang ngamuk dan lain-lain. Nah kalau udah ngamuk-ngamuk nggak jelas itu nanti udah yang berat juga. Jadi kalau misal masih hal yang wajar, coba dialihkan, dikendalikan, biar nanti tidak semakin berlarut-larut dan masuk ke gangguan jiwa. Gitu. Ada yang gampang tantrum? Ya, kalau temannya gampang tantrum juga jangan sering digodain ya, Dek ya. Kadang memang kayaknya mungkin kita agak seneng gitu, gimana ya, kayak hiburan yang lihat temennya kayak marah, mungkin ekspresinya kayak gimana gitu, tapi jangan berlarut-larut. Takutnya nanti malah jadi tambah parah, susah nanti nyembuhinnya ya. Gitu. Ya, ada lagi? Masih ada? Oh ya, Devan. Di depan mem. Oh ya. Kalau tadi anak-anak kelas 8, sekarang giliran anak kelas 7 yang tanya ya. Nah, tadi kan seputar yang tantrum dan lain-lain, tentang emosi, gampang emosi. Nah, gimana cara supaya orang yang jadi penyabar atau tidak gampang emosi? Ini nanti Pak Agus minta tolong ya, karena Pak Agus yang sudah ini pengalamannya lebih banyak. Jadi kalau sebenarnya emosi itu wajar, misal mau marah. Kalau untuk penyabar memang terlalu sabar pun juga kalau menurut saya nggak bagus juga sih. Jadi semua harus sesuai porsinya. Gimana caranya untuk jadi penyabar? Pengendalian diri. Tadi semisal mau emosi, usahakan rileks, tarik nafas panjang, jangan berdiri tapi duduk. Tarik nafas panjang terus duduk. Coba itu coba dulu. Yang kedua, ketika mau marah, lihat sisi yang lain, lihat sesuatu dari dua sisi, baik dan negatifnya. Kalau semisal marahnya sama temen, cari baiknya temennya. Kalau nggak bisa, cari baiknya kamu. Kamu berpikir bahwa nanti kalau aku marah, nanti aku yang jadi jelek. Tapi memang kalau sabar itu memang susah sih, Dek. Jadi memang itu perlu latihan dan perlu pengalaman. Tapi untuk pertama kalau mau marah, yang pertama adalah tarik nafas panjang dulu, duduk, jangan berdiri. Atau kalau ada kaca, cermin di sekitarmu, lihat mukamu pas marah kayak gimana. Kan biasanya kalau orang marah mukanya nggak enak ya, nah kayak gitu. Itu untuk yang latihan awal-awalnya. Tapi kalau untuk selanjutnya Pak Agus nih yang lebih berpengalaman. Terima kasih Bu Dokter. Kalau kita emosi itu kan kita marah ya, oh, betul. Itu lihatlah dampak buruk yang habis kita lakukan. Maksudnya gini, kalau kalian marah, kan mesti marah-marah ya, pegang HP, HP-nya kamu banting. Hal buruk yang kamu banting apa? Mesti HP-nya ambok mau rasa tak banting ya. Jadi HP-nya enggak rusak. Kalian lihat ini, waktu Ginting pemain bulu tangkis menang ya, dia meluapkan emosi, tapi emosinya emosi yang gembira ya, positif. Dia berteriak keras sambil raketnya dibanting. Hal buruk apa yang terjadi? Padahal raketnya mahal ya, ambok mendingan raketnya dilempar ke penonton, dia nanti akan dapat fan yang banyak. Nah itu ya, kendalikanlah emosimu dengan baik.
kita sendiri, diri sendiri ya. Yang dapat mengendalikan emosi itu kita sendiri. Jadi lihatlah dampak buruk yang kita lakukan ya. Itu. Kalau sudah dapat memikirkan dampak buruk yang akan kita lakukan, mesti kita bisa mengendalikan emosi. Contohnya, Pak Agus emosi dengan temannya tak kampleng. Hal buruk yang saya lakukan, satu, teman saya sakit. Kedua, saya harus mengobati. Ketiga, saya berurusan dengan kepolisian. Mbok tadi saya tidak usah mengampleng ya. Nah itu yang bisa adik-adik lakukan. Misalnya adik-adik benci dengan temannya, ya udahlah, nggak usah, jangan dikoplok. Nanti kamu jadi Mike Tyson ya. Sabar aja ya. Tadi yang Pak Agus katakan tadi, jadilah orang yang mudah memaafkan dan jadilah orang yang mudah meminta maaf. Nah, itu kuncinya. Kuncinya di situ, kunci mengendalikan emosi. Demikian ya, Dek ya. Ini Bu Dokter mau nambahi. Izin menambahkan ya Dek ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi tadi, salah satunya juga kuncinya dari pergaulan. Itulah kenapa saya tadi bilang pintar-pintar mencari teman. Jadi kalau kamu temenannya sama orang yang emosian, pasti nanti akan kebawa ke situ. Jadi cari teman yang sekiranya kalau kamunya emosian, dia yang bisa mendinginkan. Jadi saling melengkapi. Itulah pentingnya tadi kenapa kesehatan mental ini, kesehatan jiwa tidak jauh-jauh dari pergaulan yang sehat. Itulah, jadi pinter-pinter cari temen. Soalnya sekarang nyari itu gampang, kalian mau main Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, itu pasti akan dapat teman-teman baru. Memang tidak ada salahnya untuk bersosialisasi dengan orang-orang baru, tetapi perlu dilihat lagi, ini nanti akan membawa dampak baik buat aku atau enggak. Karena itu tadi, kita itu harus pintar cari teman karena nanti mungkin positifnya mikir, nanti aku bisa kok bawa dia lebih baik atau gimana, tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi harus mencari teman yang baik, cari lingkungan yang sehat. Gitu ya, jadi salah satu untuk mengendalikan tentang emosinya itu juga dari lingkungannya, lingkungan pergaulan. Gitu. Masih ada lagi? Oh ya, satu lagi Yohanes. Satu lagi ya, sampai istirahat. Tahu apa yang bisa membantu orang yang lagi bunuh diri? Hal apa? Diulang. Hal apa yang bisa membantu orang yang lagi bunuh diri? Baru melakukan percobaan gitu maksudnya, percobaan bunuh diri. Jadi sebenarnya gini Dek, kadang orang bunuh diri itu tidak benar-benar ingin bunuh diri. Tidak semua orang yang mau bunuh diri itu benar-benar ingin bunuh diri. Bisa jadi sebenarnya dia mencari perhatian, karena dia kurang perhatian. Biasanya merasa yang sampai pengen bunuh diri itu tadi kalau yang depresi. Depresinya pun sampai yang ngedengar suara-suara. Jadi dia kayak mendengar bisikan-bisikan bahwa kamu tuh nggak berguna di hidup ini, kamu tuh nggak ini segala macam. Biasanya yang seperti itu. Jadi kalau misal pertama sebelum cegah aja, dicegah supaya dia tidak muncul keinginan untuk bunuh diri. Caranya ketika kamu mulai ngerasa temanmu ada perubahan dalam sikapnya, sifatnya, coba dekati. Kalau kamu tidak bisa mendekati untuk mencari tahu, mungkin bisa lewat yang lebih ahli, dalam artian mungkin ke guru. Bisa minta tolong guru, bilang kalau kok saya merasa ada yang berubah dari teman saya. Karena biasanya orang yang mau bunuh diri itu dia akumulasi. Tidak yang muncul dalam waktu yang singkat, jarang yang muncul dalam waktu singkat. Biasanya sudah sejak lama menumpuk. Sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya biasanya bisa tidak selalu. Tapi bisa juga orang yang kelihatan di luar itu bahagia, seneng, ternyata memendam masalah yang berat. Tapi kalau sudah merasa ada perubahan perilaku di temannya, coba didekati, dicari tahu. Beberapa memang tidak semua bunuh diri itu orangnya memang berencana untuk bunuh diri.
Kalau kok nemu di jalan udah mau siap-siap lompat, kalau bisa kuat narik yo, tariken gitu. Kalau ada orang lain yang lebih ini panggil buat narik. Tapi kalau sendiri dan dia masih istilahnya masih bisa diajak ngomong, kasih afirmasi positif, kasih kata-kata positif bahwa ya dia tuh masih berharga untuk dirinya sendiri. Dan pasti Tuhan tidak suka dengan orang yang Tuhan pasti, kalau menurut saya Tuhan pasti tidak suka dengan orang yang bunuh diri. Kamu udah dikasih hidup, masa mau mbok sia-siain, kan sayang, kayak gitu. Jadi untuk bahasanya monggo itu untuk gimana membuat si orang ini mengurungkan niatnya. Tapi biasanya memang beberapa orang mau bunuh diri itu nggak benar-benar pengen bunuh diri, gitu. Kecuali memang yang udah ya berat banget. Tapi itu beberapa nggak benar-benar ingin bunuh diri sih. Cari perhatian dulu. Karena biasanya orang yang seperti itu kurang perhatian, dia tidak mempunyai rasa percaya diri, dia tidak ada orang yang bisa dipercaya, makanya muncul keinginan untuk bunuh diri, gitu. Terima kasih, itu jawaban yang paling bagus ya. Tapi kalau untuk adik-adikku, anak-anakku sekalian ini kan tidak ingin bunuh diri ya? Tidak, enggak punya masalah kan. Yang punya masalah biasanya orang yang sudah berkeluarga ya. Kalau survei itu menunjukkan anak-anak sekolah itu jarang sekali, bahkan hanya beberapa persen melakukan bunuh diri, itu tidak ada ya. Jangan sekali ingin melakukan bunuh diri ya. Yang melakukan bunuh diri itu biasanya orang yang sudah berkeluarga ya. Karena apa? Terhimpit kebutuhan ekonomi ya. Contohnya ya, tidak apa-apa ya ini ya Bu ya, karena kita kan belajar jiwa ya Bu ya. Contohnya yang sering keluar di mass media televisi yaitu pinjaman online ya. Karena tidak sanggup melunasi hutangnya, bertumpuk-tumpuk, akhirnya bunuh. Nah, itu banyak sekali, lihatlah di mass media TV ya. Itu ya. Itu mesti karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Kalau anak-anakku sekalian ini kan tugasnya baru belajar ya. Kan tidak mempunyai masalah yang berat. Belajar aja yang baik dan tekun ya. Pagi mandi, sarapan, berangkat ke sekolah ya. Kalau bisa jangan sampai bolos ya. Itu ya. Jadi bunuh diri itu banyak dilakukan oleh orang-orang tua ya. Karena kalah judi terus mempunyai hutang banyak, itu dia akan melakukan bunuh diri. Lah, adik-adik atau anak-anakku sekalian ini kalau bisa mengurangi beban orang tua, mengurangi beban ekonomi orang tua. Misalnya kalau mau berangkat sekolah enggak dikasih sangu uang ya sudah, karena orang tua kita baru enggak punya uang. Jangan kalau enggak dikasih sangu marah-marah terus enggak mau sekolah, kasihan orang tua kita ya. Kalau beban ekonomi orang tua kita semakin meningkat, maka akan jatuh ke sakit jiwa ya. Paham ya? Paham. Terus kemudian apa adanya aja ya. Kalau misalnya pagi mau sekolah, yang penting sarapan dulu dari rumah. Bawa air putih, enggak apa-apa, enggak usah minta uang kalau memang orang tua kita baru enggak punya uang. Oke ya. Terima kasih.
Terima kasih Dokter Pinky dan juga Pak Agus. Apakah ada sebelum diakhiri? Ada? Yang mau tanya lagi? Oh, Richard. Richard? Oh, atau mau saya tanyakan ya? Gini, oh ya Bu Agni yang mau bertanya. Ya, mewakili karena guru BPBK Pak ini Pak. Ya, selamat pagi dokter dan Pak Agus. Saya mau menanyakan, apakah tren barcode di kalangan remaja itu termasuk dalam gangguan jiwa? Tren barcode tuh yang menyayat-nyayat tangannya sendiri. Iya, itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, izin menjawab ya Bu ya. Saya baru dengar istilah barcode ini ya. Tadi salah satu yang saya contohkan, menyakiti diri sendiri. Itu bisa masuk ke gangguan jiwa. Jadi memang, maaf ya ini agak vulgar. Jadi memang ada beberapa orang dengan gangguan jiwa yang dia tidak bisa mengungkapkannya. Pengalihannya adalah di menyakiti diri sendiri. Nah itu sebenarnya yang rugi adalah ya dirinya sendiri karena akan meninggalkan bekas luka, sakit dan lain-lain. Kan ngapunten ya, di sekolah sudah disediakan guru BK. Sebisa mungkin kalau adik-adik punya masalah, punya beban, nggak bisa diomongin ke siapapun, bisa disampaikan ke guru BK-nya. Jadi jangan menyakiti diri sendiri. Itu bisa masuk ke gangguan jiwa juga, Dek. Satu itu, yang kedua kan kalian yang rugi juga, bahaya. Kalau kalian salah, misal nih, kalian pakai cutter kan, yang dilukain badan. Lah kalau kebablasan kena di pembuluh darahnya, terus darahnya ngocor, kebablasan piye, Dek? Wassalam loh, Dek. Kayak tadi temenmu tanya bunuh diri. Niatmu nggak bunuh diri tapi kebunuh sama dirimu sendiri karena tadi salah di situ. Jadi kalau bisa jangan menyakiti diri sendiri karena yang rugi adalah kalian. Entah badannya yang sakit, kalau sampai luka bisa jadi lukanya nggak sembuh-sembuh atau lukanya meninggalkan bekas yang bekasnya nggak bagus. Apalagi ini perempuan juga ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, jangan sampai Dek bekasnya eman-eman badanmu ndak estetik itu nanti. Nah itu tuh, yang kedua, kalaupun punya BPJS, misal mau dicantikan lagi, dipermulus lagi, nggak ditanggung Dek sama BPJS. BPJS kalau untuk estetik nggak berlaku itu Dek. Jadi kalau misal mau menyakiti diri sendiri, pikir-pikir deh. Rugi badanmu iya, di duitnya juga iya, banyak ruginya. Kalau salah-salah malah jadi kebablasan, pulangnya nggak ke rumah tapi diantar mungkin ke surga ya. Jadi ya pikir-pikir benar-benar kalau mau tren. Jadi memang sekarang tuh tren banyak tapi tetap pilih yang trennya tuh yang positif. Kalau trennya tren-tren barcode atau apalah itu tuh dilihat negatifnya banyak atau enggak. Tapi itu lebih banyak. Itu jelas banyak banget negatifnya, nggak ada positifnya. Udah nggak usah, termasuk gangguan itu nanti kamu ngikutin yang nggak bagus kok. Jadi hindari ya. Bagus. Kembali ke dampak buruk yang akan kita lakukan. Misalnya seperti yang dikatakan Bu BP tadi ya, kalau kamu mempunyai masalah kamu pukul-pukul diri sendiri ya, kamu lampiaskan dengan pemukulan kepalamu sendiri, dengan badanmu sendiri, dampak buruknya akan sakit, apalagi dengan senjata tajam ya. Jangan sekali-sekali melakukan itu ya. Kendalikanlah emosimu dengan baik ya. Kendalikan penguasaan emosi dengan baik, utamanya itu. Kalau bisa mengendalikan emosi dengan baik, tentu yang lainnya tidak akan kita lakukan ya. Paham ya? Oke. Sekarang gini aja, kita buat komitmen bersama ya. Kita tidak akan melakukan penyakitan diri sendiri ya. Oke ya, setuju ya? Setuju. Saya bilang gitu nanti adik-adik bilang setuju gitu ya.
Oke. Saya tidak akan menyakiti diri sendiri, setuju? Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Pungki dan juga Bapak Agus. Mohon waktunya sebentar. Ya, nanti istirahat akan ditambah waktunya, jangan khawatir ya. Ya, tapi gini, kita tutup dulu ya. Kita mengucapkan terima kasih dulu. Jadi Ibu Dokter, Ibu Pungki dan juga Bapak Agus mewakili sekolah dan mewakili anak-anak, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sharing bersama anak-anak semua. Sehingga apa yang sudah kami dapatkan tadi semoga berguna dan pastinya sangat berguna bagi kami dan juga bagi anak-anak tentunya. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan jangan pernah bosan ya dokter sama Pak Agus untuk selalu kami undang, mungkin di lain waktu kita akan ketemu lagi di acara yang berbeda. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dari anak-anak kami ataupun dari kami mohon maaf. Nanti kalau setelah ini mau kondur, kami mengucapkan sugeng kondur seperti itu. Mengucapkan terima kasih sama Bu Dokter dan juga Pak Agus ya. Salah satu menyiapkan mungkin dari Jojo atau ini wakil ketua OSIS-nya ya. Mana Jojo? Ya, disiapkan dulu Jo. Bu Dokter dan Pak Agus. Ya, selamat beristirahat dulu. Kalian nanti istirahat akan saya tambah 5 menit ya. Ya, jangan rebutan ya.